Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Di minggu pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang vaksin dan imunisasi atau vaksinasi. Sebelum kita masuk ke sesi 3 ini atau di pertemuan ketiga ini, kita akan mereview sedikit tentang apa yang sudah dibahas di pertemuan kedua, yaitu kita sudah membahas tentang konsep epidemiologi molekuler dalam penyakit infeksi. Nah, jadi epidemiologi molekuler ini adalah disiplin ilmu yang menggabungkan biologi molekuler atau menggunakan biologi marker atau biomarker dalam penelitian-penelitian epidemiologi. Nah, jadi biologi molekuler ini tentunya akan bisa mengestimasi hubungan paparan terhadap penyakit di mana menggunakan marker exposure dan juga marker disease. Nah, epidemiologi molekuler ini berpotensi untuk memberikan peringatan dini terhadap penyakit dengan mengidentifikasi efek praklinisnya paparan atau pada tahap subklinis. Nah, marker atau penanda dari exposure atau pajanan dapat diambil menggunakan spesimen-spesimen biologis, misalnya darah, jaringan, urin, sputum, air liur, ataupun cairan cerebrospinal. Nah, kita lanjut ke topik sesi 3. Di pertemuan yang ketiga ini, capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem imun, kemudian mampu menjelaskan konsep vaksin, mampu menjelaskan berbagai program imunisasi di Indonesia, kemudian mampu menjelaskan efisiensi, efikasi, dan keamanan vaksin. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem imun. Sistem imun itu merupakan salah satu karakteristik dari host yang sangat berperan penting untuk terjadinya penularan penyakit. Nah, sistem imun itu sendiri adalah suatu jaringan dari sel-sel dan protein yang nantinya mampu mengidentifikasi, mengenal serta menghilangkan suatu benda asing. Kemudian sistem imun ini akan berperan memberikan perlindungan atau suatu sistem pertahanan host terhadap penyakit infeksi dan antigen asing. Jadi kalau misalnya ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun ini akan memberikan perlindungan dan pertahanan. Nah, sistem imun ini dia menggunakan berbagai sistem pengenal agar dapat secara efektif mengeliminasi patogen yang masuk dan produk-produknya, sehingga bisa mempertahankan host dari patogen tersebut apabila terjadi reinfeksi atau infeksi ulang. Nah, kemudian ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh host, maka tubuh akan memberikan respon imun. Jadi respon imun itu adalah respon yang dihasilkan terhadap suatu patogen asing yang masuk ke dalam tubuh, di mana respon imun ini akan diawali dengan adanya pengenalan molekul antigen oleh komponen sistem imun melalui reseptor yang menstimulasi sistem saraf di dalam otak, kemudian nanti akan membangkitkan dan melakukan reaksi yang tepat untuk mengeliminasi antigen tersebut. Secara garis besar, sistem imun atau respon imun itu imunitas itu terbagi menjadi dua. Ada namanya yang innate immunity atau imunitas bawaan, dan ada yang namanya acquired immunity atau adaptive immunity atau imunitas yang didapat. Kedua imunitas ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, kalau yang imunitas bawaan itu berarti dia sudah ada dan berfungsi sejak lahir. Sedangkan kalau yang imunitas didapat ini imunitas ini berkembang ketika tubuh terpapar oleh benda asing, sehingga tubuh akan membentuk suatu imunitas
dan nanti imunitas ini akan berkembang seumur hidup. Kemudian kalau imunitas bawaan ini bersifat non-spesifik terhadap patogen, sedangkan kalau imunitas adaptif dia bersifat spesifik ya, karena nanti dia punya sistem memori ya. Kalau innate immunity dia tidak punya sistem memori, jadi dia nggak bisa mengingat apakah patogen yang sama ini sudah pernah masuk atau belum. Nah, kalau imunitas didapat, dia bersifat spesifik karena dia memiliki memori, sehingga mampu mengenali dan menghancurkan patogen ketika benda asing atau patogen asing itu masuk kembali. Kemudian responnya cepat kalau innate immunity, karena dia sudah terbentuk, sudah terbentuk di dalam tubuh ya. Kemudian kalau yang adaptive immunity, dia itu responnya lambat. Dia tidak siap sampai belum terbentuk kalau belum terpajan dengan patogen asing. Jadi imunitas ini berkembang kalau dia sudah distimulasi oleh benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, sehingga responnya lambat. Kemudian innate immunity responnya sama, mau patogen apapun yang masuk, walaupun itu berbeda-beda, tapi responnya tetap sama. Kemudian kalau adaptif, dia memberikan perlindungan yang lebih baik kalau misalnya terjadi reinfeksi terhadap patogen tersebut. Jadi dia bersifat spesifik karena punya memori. Kemudian ketika patogen itu masuk lagi, maka perlindungannya yang diberikan tentunya lebih baik. Kemudian innate immunity itu berfungsi memberikan respon dini terhadap antigen sehingga bisa menginduksi respon imun. Kemudian disebut dengan pertahanan utama dan pertama. Kemudian untuk adaptive immunity dia berperan nanti sebagai pertahanan ketiga ya, pertahanan ketiga nanti akan dijelaskan di slide berikutnya.